Baik, Bapak Ibu sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik. Kita mulai Bapak Ibu, nggih. Oke. Untuk soal nomor 1 Bapak Ibu, kemampuan bahasa anak. B. B. Oke, jawabannya apa? B. B. Tahap Sepakat praoperasional. D? Nggih. Praoperasional konkret. Ini kita tidak akan bahas detail karena juga materinya ada di perkembangan peserta didik menurut JNPASE. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal dipelajari ini. Ciri-cirinya di setiap tahapan perkembangan itu apa. Nggih. Kemudian nomor 2 Bapak Ibu. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang mana, Bapak Ibu? A. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D. B. C mungkin, Bu. D. Melibatkan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, industri, dan dunia kerja. Menyeluruh. Maka Menyeluruh mungkin. menyeluruh dan berkesinambungan, atau B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. D. D. Relevan D. dengan kebutuhan kehidupan. Relevan. Nah, ini karena jawabannya beragam, maka kalau di dalam kaitannya dengan teks ini, maka prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi, kurikulum itu dikembangkan berdasarkan kepentingan di lapangan, termasuk di sini dengan kepentingan masyarakat dan industri. Jadi, di antara pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita selesaikan dulu Bapak Ibu nggih. Selanjutnya nomor 3. Sebentar, saya kasih tanda dulu. Nomor 3 untuk mengetahui D. Oke. Pretest. Dengan pretest. Oke. Selanjutnya nomor 4 Bapak Ibu. Oh, sorry. Oke. Seorang anak. Linguistik. Baik, kalau linguistik sudah jelas kaitannya dengan kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa di sini baik bahasa lisan, tulisan, ya. Kemudian bagaimana praktik di dalam menuliskannya. Ini kali ini sudah jelas. Jadi nomor 4 jawabannya A. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu nomor 5. Strategi pembelajaran interaktif. D. Oke, pembelajaran interaktif itu di mana ada kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi dan sharing antar peserta didik, ya. Oke, jadi jawabannya D.
Selanjutnya nomor 6. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus B. B. Jadi kaitannya dengan penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, maka guru harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode teknik. Dan nah, kalau kita lihat dari jawaban ini, memang yang paling komprehensif adalah jawaban nomor B. Yang B. Kita akan menjawab 10 dulu Bapak Ibu, kemudian saya akan menyampaikan sedikit trik untuk menjawab soal-soal seperti ini. Selanjutnya nomor 7. C. Pembelajaran saintifik artinya? C. Oke. C. Pembelajaran saintifik ini sudah jelas, kita juga bisa mengidentifikasi ciri-cirinya ada 5E itu, Bapak Ibu ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Oke, jawabannya C. Oh iya, disertasi. Iya, baik. Kemudian nomor 8. Konsentrasinya PKN ada penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi output dan sasaran yang dicapai. Ya. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan ini tadi yang berbasis kebutuhan. Nah, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajarannya adalah kaitannya dengan output Bapak Ibu dan sasaran. Yang C. Ada yang C. A, Bu. Tujuan pembelajaran. Karena kita langsung saja, karena di sini di awal adalah salah satu unsur strategi pembelajaran itu menetapkan spesifikasi output dan sasaran. Nah, maka kita harus juga bentuk implementasinya dari ini adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajarannya. Jadi profil perilaku dan pribadi peserta didik yang diharapkan dari pembelajaran ini seperti apa itu harus ditentukan. Ini kaitannya dengan kualifikasi output. Output yang dimaksud ini ya output pembelajaran itu dan sasaran target yang dicapai itu adalah sasaran target yang perlu dicapai oleh siswa. Sehingga jawaban nomor 8 ini adalah A. Ini yang ditanyakan oleh soal ini adalah penerapan dari bunyi kalimat pertama ini, Bapak Ibu. Bukan tindak lanjutnya, tapi bentuk penerapan dari unsur dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sebentar kita akan bahas. Kemudian nomor 9, Bapak Ibu, sorry. Udah di ini disetujui. Jadi semuanya udah oke, tinggal PKB-nya ternyata nggak lama pasti. Jadi pas ingetin kemarin itu salah. Type-nya itu 300 type UMM. Dan hasilnya kan jangan ulang lagi kan. Ya, 3-2. Langsung ada kita kasih lagi. Ayo nanti cari dulu ya. Kami udah persiapan buat tahun depan. Itu ada setiap tahun atau 2 tahun sekali?
kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang B. Relevan dalam kehidupan. B. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh sana semua. Beragam dan terpadu. Menyeluruh dan berkesinambungan. B. Karena menjadi manusia yang jawabannya di beriman. sini. Oke. Di sini kata kuncinya itu ada posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan segala macam. Nah, ini mencakup semua aspek kehidupan, baik dari aspek dia yang vertikal maupun horizontal. Sehingga jawabannya di sini mengacu pada pilihan nomor C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi posisi pengembangan kurikulum untuk membuat manusia itu menjadi manusia, membuat siswa menjadi manusia yang memiliki kompetensi, ya, kemudian dia beriman dan berakal, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta dari ketakwaannya itu, dari ilmu yang dimiliki, ya, dari kesehatannya, dia bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi posisi sentralnya dia itu kemudian mengarah ke arah vertikal dan horizontal sehingga dikatakan menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya Bapak Ibu nomor 10. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dengan cara apa? A. Memberikan tes atau PR di akhir pelajaran. B. Menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Yang C. Mewawancarai siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Yang D. Menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. B. Merefleksikan. Yang D. C. Ada yang C. Verifikasi kapan ya Mbak? Aku tuh baca yang ikan. Bu. Pas itu kan ya. Oke. Ada informasi nih. Ada yang B, ada yang C. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Jadi guru mewawancarai siswa tentang capaiannya dan masalah yang dihadapi. Jadi dia merefleksikan apa yang telah dia pelajari dan apa yang belum bisa dia pelajari. Jadi dia bisa tahu capaiannya dan masalahnya. Lebih konkret yang jawaban C dibandingkan dengan jawaban yang B. Kalau tes atau PR, ini seperti memberikan tugas baru. Padahal kita maksudnya membuat siswa itu lebih terbuka untuk merefleksikan diri, menunjukkan dia sudah bisa yang mana dan belum bisa yang mana. Baik Bapak Ibu, untuk 10 soal seperti ini mungkin tadi tidak terlalu banyak teks yang panjang Bapak Ibu, tetapi ini mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu juga mungkin pernah mengikuti tes yang serupa atau yang agak berbeda, di mana tes-tes itu juga ada teksnya gitu ya. Ada teks yang dibaca ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada soal yang harus membaca teks, maka langkah pertama
atau trik yang bisa saya coba sharing Bapak Ibu adalah Bapak Ibu membaca dulu bunyi pertanyaannya di akhir. Jadi kadangkala Bapak Ibu ketika kita dalam kondisi dibatasi oleh waktu, membaca teks itu secara rinci, gitu ya, panjang kan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga itu bisa menghabiskan cukup banyak waktu. Nah, setelah kita selesai membaca, ketika kita membaca pertanyaannya, kadang-kala kita lupa teks yang kita baca tadi. Sehingga kita balik lagi membaca teksnya, mengikuti pertanyaannya itu. Jadi, kita akan membaca teks itu 2 kali. Jadi, double prosesnya. Nah, alangkah baiknya apabila Bapak Ibu nanti dihadapkan pada soal-soal seperti ini, ada teks, apalagi teksnya panjang, Bapak Ibu pertama kali fokus membaca soalnya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu soalnya, cari kata kuncinya. Ada yang lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu bisa memilih 2 alternatif ini. Kalau Bapak Ibu sudah membaca soalnya, Bapak Ibu bisa langsung membaca jawabannya. Baca pilihan jawabannya sekilas. Kalau sudah ada gambaran pilihan jawabannya, baru Bapak Ibu baca teksnya. Jadi pasti ada kaitan antara soal, pilihan jawaban, dengan teks teks soalnya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ada pengalaman untuk menyelesaikan soal dengan trik seperti itu sebelumnya? Bapak Ibu apa pernah mendapat informasi seperti itu sebelumnya untuk mengerjakan pilihan soal? Belum gambling aja. Gambling ya. Gambling. Baik, Cap-cip-cup. Oke. Trik ini bisa Bapak Ibu coba dan insya Allah sudah dipraktikkan oleh orang sebelumnya dan ini cukup berhasil membantu mengefisienkan waktu kita dalam mengerjakan soal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dibaca dulu bunyi pertanyaannya, Bapak Ibu screening, baca cepat pilihan jawabannya, kan sudah ada gambaran tuh mau pilihan jawaban yang mana. Baru kita baca teksnya lebih rinci, jadi menghemat waktu. Kemudian Bapak Ibu nanti coba dicek setiap kata kunci di situ. Misalnya, kalau yang soal nomor 1, ini mutlak memang Bapak Ibu harus memahami kata kunci di setiap tahapan perkembangan ini. Ini memang harus dibaca materinya. Tapi ada kadang soal-soal yang mungkin tidak bisa kita hafalkan, misalnya seperti ini. Di sini sudah ada kata kunci Bapak Ibu di soal nomor 2. Kadang di bunyi soalnya itu dengan pilihan jawabannya ada kaitannya. Kan kalau ini kita logikakan gitu ya, mengembangkan kurikulum itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja misalnya, atau tidak bisa dilakukan oleh kampus saja gitu. Tapi harus ada stakeholder yang di situ. Stakeholder ini kan maksudnya orang yang berkepentingan, pejabat misalnya gitu ya, di dinas, atau misalnya orang yang akan menggunakan lulusan kita gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya kata kunci sudah jelas tadi, menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Maka di pilihan jawabannya tadi ketika Bapak Ibu baca soal, kita coba nomor 2. Nomor 2 ini kita langsung baca ke pertanyaan di atas mengacu dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan kata kunci ini, berarti Bapak Ibu langsung recall langsung membuka kembali memori Bapak Ibu tentang prinsip pengembangan kurikulum itu apa saja. Nah, ini baca cepat, tangkap terhadap perkembangan iptek, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyuluh berkesinambungan, beragam dan terpadu. Langsung baca. Pengembangan kurikulum untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Nah, kan sudah kelihatan bunyi di teks dengan pilihan jawabannya. Maka kita bisa langsung cepat untuk mengambil pilihan jawaban.
Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah memahami atau menghafal misalnya materi ini di luar kepala. Nah, kemudian soal nomor 3 juga sama. Bapak Ibu, ini sudah ada kemampuan awal peserta didik. Kata kuncinya di sini sudah diberikan jawaban yang persis sama. Kalau pengetahuan awal berarti untuk mengetahuinya kita akan memberikan tes awal. Suara saya putus-putus Bapak Ibu? Tidak, Bu. Jelas, Iya. Tidak, Bu. Sedikit tadi Bu, baru saja dari tadi lancar. Putus-putus Oh, sekarang iya. lancar. Alhamdulillah. Baik, sampai soal nomor 3 Bapak Ibu sudah sudah ada gambaran. Selanjutnya soal nomor 4, ini juga sama Bapak Ibu. Kalau sudah ada kata kunci kemampuan menggunakan kata secara efektif. Nah, kata kuncinya di sini berarti ada kaitannya dengan bahasa. Kata kuncinya di kalimat pertama, pilihannya sudah kelihatan. Terserah ini menurut siapa, kita tidak perlu lihat. Yang penting bunyinya menurut ini anak tersebut mempunyai kecerdasan apa gitu. Nah, kalau sudah kaitannya dengan kemampuan bahasa, dengan kemampuan penggunaan kata, maka itu tidak akan jauh dari kecerdasan linguistik atau bahasa. Kemudian kalau ini juga Bapak Ibu sudah sangat lagi kalau strategi pembelajaran interaktif, namanya saja sudah interaktif, berarti ada interaksi. Yang di sini menunjukkan interaksi kan ada kata diskusi dan sharing. Pasti di setiap soal itu ada kata kuncinya. Kalau ada kata interaktif atau interaksi, bentuk interaksi di dalam kelas adalah diskusi atau sharing. Nah, di sini kebetulan saja interaksi antara peserta didik. Sebenarnya kalau lebih luas, antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan guru. Bisa. Kemudian, ini juga kompetensi pedagogik di sini. Kalau kompetensi pedagogik itu kan bagaimana membelajarkan siswa kita. Yang paling kompleks di sini dalam teori belajar dan prinsip pembelajaran gitu ya, adalah bagaimana menggunakan pendekatan, strategi, metode teknik dan lain sebagainya. Kalau pilihan jawaban yang lain hanya bagian kecil dari ini. Jadi ada yang cuma proses pembelajaran saja, ada yang menggunakan strategi saja, ada yang menggunakan teknik saja, sementara di pilihan B ini sudah komprehensif. Baik. Begitu dan seterusnya. Ini juga sama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kalau pendekatan saintifik itu artinya apa? Kata kuncinya kan kalau pendekatan saintifik itu ditandai dengan 5M pada prosesnya. Nah, kita cari di sini kalau sudah ada kata mengamati, menanya, oh ini 5M-nya ada di pilihan nomor C gitu. Berarti kita langsung ke sini. Jadi biasanya pilihan jawaban di dalam soal-soal seperti ini Bapak Ibu terlihat bahwa hampir semua jawaban itu benar. Tetapi kita diminta memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar itu kadang. Yang paling relevan dengan pertanyaannya. Maka di antara sekian banyak pilihan yang menurut kita benar, nah kalau sudah ada kata kuncinya pendekatan saintifik, pasti tidak akan jauh dari 5M itu tadi. Sudah jelas jawabannya nomor C. Kemudian, nah ini juga tadi sudah saya bahas sedikit. Unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan kualifikasi hasil dan outputnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk penerapan dari unsur strategi yang di atas. Penerapan dari mengidentifikasi dan menetapkan kualifikasi output adalah menetapkan
klasifikasi dan tujuan pembelajaran. Outputnya dari belajar itu kan Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi, belajar adalah perubahan tingkah laku. Atau belajar adalah membuat siswa kita menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Menjadi apa-apa-apa itu kan merupakan bagian dari profil lulusan. Kita mau lulusan kita jadi apa. Atau mau perilaku lulusan kita seperti apa. Mau menjadikan dia pribadi yang seperti apa. Nah, dari awal itu sudah kita tetapkan. Nah, ini dia maksudnya. Kalau yang sistem pendekatan pembelajaran yang paling efektif ini kan proses setelah itu, mungkin unsur strategi pembelajaran yang lain. Ya, langkah prosedur juga setelah kita menetapkan tujuan. Ya. Kemudian norma dan batas ukuran keberhasilan ini kan untuk standar evaluasi, tetapi sebelum kita mengevaluasi kan kita harus menetapkan dulu tujuannya. Maka ini juga bagian akhir atau bagian berikutnya dari proses ini. Maka yang paling tepat adalah pilihan nomor A. Kemudian nomor Sama 9. ibu lagi ngelongkana budos ngomong. Baik, ini tadi nomor 9 sudah kita jelaskan juga. Oke, nomor 10 jawabannya C juga tadi sudah kita bahas. Oke. Jadi refleksi itu adalah tentang capaian dan apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami, bahkan kalau bisa bagaimana caranya agar mereka bisa memahami apa yang belum dipahami tadi. Itu refleksi. Yang menyampaikan itu siswanya sendiri. Sehingga ketika dalam proses wawancara, ketika kita yang bertanya kan harapannya siswa memberikan feedback berupa jawaban. Maka yang paling tepat untuk mengetahui, untuk merefleksikan itu atau meminta siswa melakukan refleksi adalah dengan wawancara. Baik, itu nomor 10 Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 100 soal sebenarnya Bapak Ibu. Untuk menjawab semuanya dalam waktu beberapa jam ini, saya pikir agak sulit. Jadi nanti saya sudah share tadi di Mas Kade. Semoga Bapak Ibu mungkin setelah ini bisa belajar mandiri juga di rumah nih untuk melanjutkan apabila nanti sampai pukul 10 tidak semua soal kita. Nanti disesuaikan dengan sudah ada jawabannya Bu, kalau bisa. Nanti sama jawabannya dikirimkan. Tapi dicoba dulu, nanti dijawab sendiri Bapak Ibu. Biar lebih seru. Kalau sudah mungkin nanti kita share. Bapak Ibu akan tryout-nya hari apa ya? Nggak tahu. Oh, Belum ada yang keluar jadwal. Oh, alhamdulillah. Masih rahasia. Masih rahasia, hanya Pak Kadek yang tahu. Oh, gitu. Berarti masih ada beberapa kesempatan lagi Bapak Ibu untuk mencoba tryout seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 11. Langsung dipraktekkan Bapak Ibu nih kalau untuk nomor soal 12 dan seterusnya yang ada soal dan untuk bacaan. Yang nomor 11 Bapak Ibu. C. Mending baca Upaya dulu baru merancang jawab, Bu. pengayaan. Oke, saya yang baca. Lagi mikir terus terganggu suara jawaban, Bu. Oke, baik, saya bacakan. Upaya merancang. Oh iya, enggak apa-apa, nanti kalau suara saya serak ini Pak Ari yang tanggung jawab ini. Ya Bu, bisa digantiin kalau capek. Oh boleh, nanti gantian siapa ya? Saya dulu deh yang bacakan. Saya juga biar nggak ngantuk. Nomor 11 Bapak Ibu. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan berikut. Nah, yang mana Bapak Ibu? Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, atau memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Kemudian yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih dalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tes yang sesuai. Yang D, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda.
Yang mana Bapak Ibu? Yang paling tepat? C, Bu. Bu. C. Yang C. Jadi kalau pengayaan bukan hanya diberikan soal atau materi saja, tetapi sumber bacaan atau materinya juga diberikan yang lebih dalam dan juga ada variasi yang berbeda dan disertakan juga dengan instrumen yang sesuai. Jadi kalau tadi bacaannya sudah dikasih mendalam, udah variatif, tapi instrumen tesnya masih sama seperti sebelumnya, maka tidak terukur. Nah, kalau instrumennya disesuaikan dengan tingkat sumber bacaan tadi, maka itu sesuai. Yang 12 Bapak Ibu kita coba praktikkan. Trik yang tadi, dalam bacaan di atas menggunakan ragam bahasa, resmi, baku, tidak baku, daerah. Yang baca teksnya. Tidak baku. Tidak baku. Tidak baku. Tidak baku. Mana kata tidak bakunya, ada penggunaan kata enggak. Tepat kan? Jadi Bapak Ibu tidak perlu baca semua dulu, baru baca soal, baru baca pilihan. Jadi langsung baca soal, lihat kata kunci, lihat kunci jawaban, dan cari kata kunci. Selanjutnya nomor 13 Bapak Ibu. Autentik. Autentik kayak. C. Oke. Nomor 13. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dan menggunakan tugas. Kata kuncinya di sini ada menggunakan tugas. Jadi tugasnya itu nanti dikumpulkan ya untuk melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu atau dari tugas ke tugas. Itu disebut dengan penilaian autentik. Langsung dinilai berdasarkan pekerjaan siswa itu sendiri. Kalau dikumpulkan hasil tugas-tugasnya itu mulai dari tugas pertama sampai tugas terakhir atau kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir, itu yang disebut dengan portofolio. Portofolio itu Non autentik apa Bu? autentik. Yang non autentik itu contohnya gimana? Kalau yang non autentik itu bisa jadi dengan tes ya, atau biasanya ini yang dengan tes. Tapi jarang sekali kita menyebut penilaian itu non autentik. Biasanya penilaian itu dengan tes, ya, unjuk kerja, ya, kemudian dengan angket yang non tes dan penilaian autentik. Non autentik ini kita jarang sekali menggunakan istilah ini. Tapi biasanya kalau ada yang menyebut non autentik itu orientasinya ke tes, tapi itu pun juga kurang tepat kalau begitu. Selanjutnya Bapak Ibu nomor 14. Instrumen yang digunakan dalam penilaian di atas skala rubrik jurnal tes. Melakukan penilaian sikap melalui observasi penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Instrumen yang digunakan untuk penilaian diri atau teman sejawat itu apa biasanya Bapak Ibu? Rubrik. A. Skala penilaian. Skala penilaian. Salah. Biasanya kita menggunakan rating scale, ya. Bapak Ibu. Memang ada Jadi, musiknya ya? Rubrik. Iya, ada musiknya. Maaf itu apa ya? Baik, ini sudah sepakat Bapak Ibu? Ya, kita biasanya menggunakan penilaian skala baik, sangat baik, kurang baik, tidak baik, dan sebagainya. Jadi ada rentangan skalanya.
biasanya kita gunakan untuk penilaian diri, gitu ya, ketika atau ketika kita menilai orang lain dengan observasi kita. Kalau rubrik ini panduan untuk penilaian. Jadi ada rubrik penilaiannya, panduannya untuk mengatakan ini baik apa, untuk mengatakan tidak baik apa, dan seterusnya. Kalau jurnal itu adalah catatan, ya, rekaman catatan, jurnal harian, rekaman catatan kegiatan harian, gitu. Kalau jurnal dalam dunia peneliti publikasi itu jurnal ilmiah. Ya. Tapi jurnal ini maksudnya di dalam hal ini adalah catatan pembelajaran, catatan pelaksanaan pembelajaran, gitu, catatan capaian pembelajaran, kayak diary gitu. Biasanya kita kalau meminta mahasiswa atau anak-anak buat ya jurnal harian gitu. Jurnal harian itu catatan hari ini kalian belajar tentang apa di sekolah. Kalau jurnal belajar. Kalau jurnal harian mereka buat jadwal, uraian jadwal hari ini melakukan apa, tadi pagi melakukan apa, siang apa, sore apa, sampai malam apa. Kalau soal tes sudah jelas tes. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini pada prakteknya Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, nggih? Jadi mungkin tidak bingung. Nomor 15 Bapak Ibu, yang dimaksud dengan penilaian. Yang A. Penilaian A. Ada jawaban yang lain? D. Mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. Nah, penilaian dulu. Oke. Jadi jawabannya ini adalah kalau penilaian itu A. Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur capaian belajar. Nanti ini bisa dibuka lagi deh catatan ininya Bapak Ibu. Nanti apa bedanya penilaian, ya, apakah sama apa tidak dengan evaluasi? Mungkin nanti itu bisa sambil dicek kembali Bapak Ibu, nggih, biar tidak keliru. Tapi di sini kalau penilaian itu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar. Selanjutnya nomor 16 Bapak Ibu. Sorry, nomor 16-nya malah belum terbuka, sorry. Boleh dibantu siapa Bapak Ibu yang membaca nomor 16 deh? Nggak kelihatan Bu soalnya. Sorry. Silahkan. Bapak Ibu tidak adakah yang menjadi sukarelawan? Boleh Bu, tak bantu baca. Membacakan aja Bu. Boleh. Siapa Bu salah satu? Silahkan. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion reference yang bukan merupakan tahap adalah A. Menetapkan angka nilai kualitas minimal yang dapat diterima. Tes 1
prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar, atau C, menganalisis kemampuan peserta didik, yang D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Yang bukan ya. Kayaknya yang C. C. Yang C. Kriterian referensi itu Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Belum. Cuman kriteria. Baru dengar dulu. Kayak membuat kriteria gitu ya. Oke, jadi kriterian referensi ini maksudnya kita itu mengasumsikan bahwa instrumen soal atau evaluasi yang kita gunakan itu sudah memenuhi syarat. Nah, memang ada informasi terkait dengan hal ini, Bapak Ibu. Nanti ada bacaannya gitu ya. Jawabannya ini C, tapi nanti saya bagikan saja link tentang ini Bapak Ibu biar bisa dibaca. Jadi tahapannya itu yang pertama menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Ini agak panjang nanti bahasannya. Tapi saya bacakan ini yang A, B, dan D termasuk di situ. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan nilai angka batas tersebut. Jadi kalau misalnya ada siswa yang berada di bawah nilai batas itu, berarti kita sudah bisa mengatakan bahwa siswa ini mengalami kesulitan belajar. Kemudian selain itu juga siswa dapat kita himpun gitu ya, dapat kita klasifikasikan mana saja nih siswa yang mengalami kesulitan belajar yang paling parah gitu. Berarti kan kita cari dari nilainya yang paling jauh. Nah, ini tujuannya untuk memetakan ke siswa yang mengalami kesulitan belajar, maksudnya kalau kriterian referensi. Jadi memetakan siswa yang kesulitan belajar dengan memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan standar. Nah, kalau ini secara umum menganalisis kemampuan peserta didik ini masih umum, tidak spesifik untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar istilah kriterian referensi ini mengacu pada asesmen atau metode yang digunakan untuk mengakses, untuk memberikan judgement apakah siswa kita mengalami kesulitan belajar atau tidak. Ini mungkin memang agak jarang sekali didengar oleh Bapak Ibu di sekolah. Jadi ini biasanya di mata kuliah. Apa yang nama mata kuliah kalau di kampus itu Mbak? Yang di Ampu Pak Karma itu? Bukan yang kesulitan belajar itu apa ya? Bukan kebutuhan anak baru lulus. Remedial dan apa gitu yang diajar Pak Karma itu? Iya, oke. Yang kesulitan belajar itu Mbak? Dasar pendidikan anak. Bukan nama mata kuliahnya, aku lupa Pak Karma yang ngambil. Mungkin ada yang lain. Yang diagnosis kesulitan belajar itu. Ya, jadi di kurikulum PGSD di Unram itu ada mata kuliahnya tersendiri. Jadi diagnosis apa untuk kesulitan belajar gitu. Ada mata kuliahnya sendiri. Kebetulan saya memang tidak mengampu itu, tapi istilah ini pernah saya pelajari sekilas gitu. Tapi jawabannya ini Bapak Ibu yang C ya. Nanti untuk detailnya Bapak Ibu silahkan dibaca, tapi
Kriteria referensi ini salah satunya metode yang digunakan untuk mengakses, menilai kesulitan belajar siswa. Mungkin ini tidak akan banyak ditemukan nanti di dalam tes Bapak Ibu. Jadi soal pengayaan kalau ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut ke soal nomor 17. Aspek yang dinilai di dalam pembelajaran matematika kecuali pemahaman konsep, penggunaan grafik, melakukan prosedur, pemecahan masalah, dan sikap. D. D. Pecahan masalah. Pemecahan masalah dan sikap. Mungkin di sini sikapnya yang pemecahan masalah iya, tapi sikapnya tidak, bukan merupakan aspek yang dinilai di dalam pelajaran matematika. Jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 18 Bapak Ibu, fungsi bahasa Indonesia. Yang mana yang ini? Menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Konteksnya dalam pembelajaran. Bahasa pengantar pendidikan, Bu. D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Oke, baik. Kita tidak akan bahas banyak ini, sudah ada teorinya. Selanjutnya nomor 19. Menyodorkan situasi kepada siswa untuk menyelidiki, mencari jawaban, Inquiry. Oke. Jawabannya adalah inquiry learning. Oke, 19C. Penjelasannya apa, Bu? Kalau discovery, Discovery tidak ada. Ini sudah jelas pengecoh. Kalau discovery mungkin ya. buat jus. Iya, pengecohnya jelek ini. Itu maksudnya. Mungkin salah ketik itu, Bu. Bisa mungkin dijelaskan, Bu, kalau discovery learning bagaimana? Itu bisa Bapak aja. Ibu, Soalnya oke. salah. Betul. Jadi ada beberapa strategi yang disarankan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Ada pembelajaran discovery, inquiry, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning, dan ada juga PJBL, project based learning, ya. Nah, yang cooperative learning yang kelima. Yang discovery learning dan inquiry ini hampir sama kadang penggunaannya, sama-sama proses penemuan. Tetapi kalau kita menggunakan istilah discovery itu merujuk pada, kalau di dalam bahasa Inggris, menemukan sesuatu yang sudah ada. Jadi Columbus discover Amerika misalnya. Benua Amerika itu sudah ada, tapi cuman kebetulan ditemukan lebih dulu oleh Columbus. Bukan menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi discover dalam bahasa Inggris itu relate ke situ. Sehingga discovery ini tujuan digunakannya untuk siswa itu menemukan sendiri konsepnya. Melalui penemuan, belajar penemuan atau penyelidikan. Tetapi yang ditemukan itu konsep. Mengapa siswa harus menemukan konsep? Karena konsep yang diperoleh siswa sebelumnya mungkin belum matang, belum sempurna, belum komprehensif. Dan ketika gurunya memberikan masalah, memberikan pertanyaan, siswa itu kebingungan. Kayak misalnya begini. Kita belajar tentang fotosintesis ya. Fotosintesis ada yang tahu? Zat hijau daun. Berarti tumbuhan yang dapat berfotosintesis itu yang berwarna hijau saja. Ya. Lalu kalau misalnya ibu kalian punya bunga di rumah, punya tumbuhan di rumah, warna daunnya itu merah, tumbuhannya dapat berfotosintesis atau tidak? Bingung. Nggak bisa, bukan yang berfotosintesis itu yang warna hijau saja. Loh, ini ada yang warna merah, ada yang orange warna daunnya. Berarti nggak bisa. Nah, berarti yang bisa berfotosintesis itu adalah daun, tumbuhan yang daunnya warna hijau saja. Nah, sekarang coba cari tahu, betul nggak
Seperti itu. Nah, kan ada konsep yang belum komprehensif bahwa yang berfotosintesis itu bukan hanya tumbuhan yang daunnya warna hijau, karena bukan hanya tumbuhan yang punya klorofil saja yang bisa berfotosintesis, tapi yang punya zat lain yang membuat daun itu berwarna kuning, berwarna merah karena ada santofilnya, bisa berfotosintesis, misalnya begitu. Maka dari proses penyelidikan, mereka menemukan bahwa konsepnya, oh ternyata tidak hanya tumbuhan yang berwarna hijau saja yang berfotosintesis, tetapi juga tumbuhan yang memiliki zat warna merah, oranye, dan sebagainya. Nama zatnya ini. Konsep yang ditemukan. Penemuannya juga berdasarkan investigasi, pencarian. Berbeda dengan inquiry. Kalau inquiry itu proses menemukan sesuatu yang bayangan jawabannya itu pun guru sendiri mungkin masih belum bisa tahu, sehingga jenis pertanyaan untuk pembelajaran inquiry itu open-ended question. Boleh gurunya yang memberikan pertanyaan, boleh siswa yang mengajukan sendiri pertanyaan. Tetapi jawabannya sangat bervariasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi kemungkinan pemilihan jawaban itu banyak. Misalnya begini, Bapak Ibu, misalnya, kalau Bapak Ibu dalam pembelajaran matematika misalnya, 2 kali 2, mencari luas persegi misalnya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang soalnya dibalik, Bapak Ibu. Seorang punya tanah sepeta, misalnya. Tanah itu luasnya 4 meter persegi, misalnya. Dari luas tanah 4 meter persegi, coba gambarkan bagaimana bentuk dari tanah tersebut. Apakah dia bentuknya persegi panjang? Apakah dia bentuknya persegi? Nanti saya sendiri menemukan. Kemudian tentukan panjang dari sisi masing-masing tanah tersebut. Jadi kemungkinan ada siswa yang menjawab bahwa tanah Bapak Ali itu tadi adalah persegi dengan luas sisinya yang sama itu 2 meter dan 2 meter. Atau ada yang mengatakan bahwa bentuk tanah Pak Ali itu 2 persegi panjang dengan luas bagian panjangnya 2 dan lebarnya 2 meter persegi. Nanti mereka gambar sendiri seperti itu. Mereka menemukan sendiri jawabannya dari pertanyaan yang dikonduk oleh gurunya. Atau bisa saja pertanyaannya itu siswa sendiri yang menanyakan, Bu, misalnya saya punya ini, gimana ya kira-kira, atau mengapa ya bisa seperti ini. Nah, mereka sendiri yang mencari tahu penyelesaiannya. Tapi proses penemuannya itu, jawabannya itu bisa beragam. Kemudian ada problem based learning. Kalau problem based learning itu, kata kuncinya adalah ada permasalahan yang dikemukakan, dan permasalahan itu diambil dari kehidupan yang konkret. Misalnya, Ana tinggal di komplek yang padat penduduk. Setiap musim hujan terjadi banjir. Bentuk wilayah tempat Ana itu seperti ini, digambarkan denahnya. Kemudian diminta bagaimana caranya agar ketika hujan datang, kompleks wilayahnya anak ini tidak lagi mengalami banjir. Nah, siswa diminta untuk menginvestigasi dan menemukan solusi dari permasalahan itu. Boleh berupa konsep, boleh berupa gambar denah, boleh berupa apa gitu, boleh solusinya. Tapi berdasarkan masalah konkret. Ada lagi yang project based learning. Project based learning ini juga sama, ya, karena ada permasalahan yang konkret, tetapi bentuk penyelesaian masalahnya itu ada project, ada produk yang dikemukakan.
Jadi mereka membuat apa, boleh tadi pertanyaannya serupa yang banjir itu, tapi mereka membuat simulasi, misalnya simulasi kota Ana dengan menggunakan pasir, dengan menggunakan batu dan sebagainya, bagaimana membuat selokan itu kemudian menjadi bagus, atau membuat daerah serapan sehingga ketika datang hujan tidak terjadi banjir. Mereka buat sebuah proyek, dan proyek itu terlihat benda konkretnya. Nah, main panjang Bapak Ibu, tetapi saya pikir jenis pertanyaan seperti tadi juga nanti bisa jadi Bapak Ibu akan temui terkait dengan perbedaan dari masing-masing strategi pembelajaran tadi. Nah, terakhir cooperative learning Bapak Ibu, jangan terkecoh, cooperative learning ini bukan hanya belajar secara berkelompok saja, tetapi tujuan dari cooperative learning itu mereka belajar kelompoknya untuk membantu satu sama lain belajar, bukan untuk menyelesaikan tugas itu agar lebih cepat selesai, tetapi tujuan cooperative learning agar satu sama lain memberikan kontribusi terhadap kelompok itu. Jadi bukan hanya mana kelompok yang lebih cepat mengumpulkan LKS, tetapi hanya satu orang yang mengerjakan, sementara 4 orang lainnya hanya menonton atau menyalin, tetapi dipastikan bahwa setiap anggota kelompoknya itu berkontribusi. Nah, kalau sudah berkontribusi kan artinya masing-masing orang tuh memahami apa yang dikerjakan. Kata kuncinya di situ kalau cooperative learning. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada gambaran nih? Ya, paham Bu, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ini mungkin tidak akan banyak Bapak Ibu ya yang bisa kita bahas. Saya nanti share saja soal dan kunci jawabannya. Ini kebetulan saya lagi berada di luar rumah, jadi harus segera balik jam 10. Mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke nomor 20. Faktor yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Ada tantangan internal, eksternal, ada responsibility, ada reinforce, ada enrich. Nah, penyusunan kurikulum dimulai dari penetapan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Oke. Berarti di sini faktor yang dikembangkan berdasarkan cerita. Deskripsi di atas itu ada apa? Ada faktor dari tantangan internal dan eksternalnya. Jadi di kurikulum itu sendiri, gitu ya, membuat kerangka dasar struktur kurikulumnya, membuat struktur kurikulumnya, dan juga mempersiapkan penyusunan kurikulumnya berdasarkan SKL, dan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Berarti ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Jadi nomor 20 ini adalah A. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 21. Nah, ini baru saja kita diskusikan Bapak Ibu. Proaktif. Jawabannya? Kooperatif. Jawabannya adalah cooperative learning. Kita baru saja membicarakan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi setiap kelompok, setiap anggota kelompok ada tugasnya masing-masing. Dan dipastikan untuk menjalankan itu. Kalau ada salah satu yang tidak mengerjakan, maka itu dianggap belum berhasil. Ini direct teaching apa, Bu? Kalau direct teaching itu gurunya mengajar langsung ke siswa. Jadi metode digunakan ceramah gitu.
Kemudian langsung diberikan contoh, gurunya ceramah dan sebagainya. Jadi teacher center banget kalau direct teaching. Kemudian nomor 22 Bapak Ibu, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuannya terlihat dalam upaya guru dalam masih bisa ya. mengembangkan keterampilannya. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Tadi juga sudah kita bahas sedikit Bapak Ibu di strategi pembelajaran. B, Bu. Mengubah permasalahan. Baik, jadi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa itu harus bisa kita arahkan untuk membantu bagaimana dapat memecahkan masalah di sekitar siswa. Oke. Kata kuncinya. Selanjutnya nomor 23 Bapak Ibu, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Antara lain menggunakan analisis, merencanakan remedi. Oke. Jadi hasil analisis untuk ketuntasan belajar itu digunakan untuk merencanakan pengajaran remedial. Jadi bagaimana guru itu menggunakan hasil evaluasinya tadi itu. Ya, jadi kalau misalnya ada siswanya yang belum tuntas, maka tindak lanjutnya yang bentuk remedial. Nomor 24, Bapak Ibu. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis. D, Bu. Yang D, 15 sampai 18 tahun. Ya, remaja mungkin, Bu. Kritis kan remaja. Ini masih di dalam perkembangan kognitif Piase. Jawabannya 10 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak itu masih menggunakan cerita dongeng atau cerita fiksi gitu ya, atau cerita-cerita heroik untuk mengambil pesan di situ. Anak di sini sudah mampu berpikir abstrak di sini. Sudah bisa diarahkan untuk mengambil nilai di situ. Ini masih konkret yang menuju ke abstrak sebenarnya, tapi merupakan ciri perkembangan anak umur 10 sampai 12 tahun. Jadi Bapak Ibu mohon dicek kembali nih bagaimana karakteristik perkembangan anak berdasarkan tahapan perkembangan oleh Jean Piase. Ini ada di sini perkembangan kognitif dan bahasa. Saya berikan rambu-rambunya. Selanjutnya nomor 25. Inklusif. Oke, impulsif ini kita sering mendengar istilah seperti itu. Biasanya anak-anak ini tanpa berpikir panjang. Impulsif gitu ya. Jadi yang penting cepat selesai. Reaktif. Kayak gaya berpikir terikat bebas ini, mohon maaf saya belum tahu bagaimana gambarannya yang seperti apa yang dimaksud ya. Ini juga istilah yang tidak umum saya dengar. Kalau reflektif itu anak itu biasa merefleksikan dirinya. Oh tadi saya ngerti ini, oh tadi saya belum ngerti ini. Oh tadi saya belajar ini, oh besok saya belajar ini. Kalau impulsif itu ya udah kerjakan saja seadanya, asal gitu. Kemudian nomor 26. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Oke, mengikat dan memaksa. Ini juga di kuncinya B.
Saya terus terang karena memang ini ke PKN ya, bidang keilmuan saya mungkin tidak di PKN Bapak Ibu J. Jadi mungkin ini juga masih bisa dibaca. Kalau yang sifatnya ini saya takut kalau menjelaskan tidak pas nanti. Kalau di soal-soal IPA saya masih bisa memberikan gambaran atau pendidikan. Kalau itu ada ininya Bapak Ibu ya, ada teori pastinya. Jadi saya arahkan Bapak Ibu untuk membaca kembali juga. Nah, kalau yang matematika ini 30. Yang A, Bu. Oke, nomor 30A. Jika roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali. Ya, berarti kelipatan 3. Nah, oke. Benar Bu, belum paham Bu. Oke, jika roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali, maka berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Oh iya, 3 jadi 30. Oke. Kelipatan 3 ini. Berarti kalau roda keduanya roda pertama berputar 10 kali, berarti roda keduanya berputar 30 kali. Selanjutnya nomor 28. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali Yang D. Yang D ini sudah jelas ada kata kecualinya. Pengembangan produk, kita tidak sedang berbicara tentang pengembangan produk. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat dan kegunaan suatu objek dan program. Nomor 29 yang C dan D sama ya. Menentukan manfaat dan kegunaan suatu program ini biasanya adalah kegiatan evaluasi. Ini sudah menunjukkan judgement. Kalau evaluasi itu sudah, jadi kalau sudah dinilai. Iya, sudah ada keputusannya. Jadi, apakah ini bermanfaat, apakah ini berguna, gitu ya. Kalau kegiatan asesmen itu mengumpulkan data, kita mengumpulkan informasi, dari informasi itu kemudian dinilai gitu ya. Apakah ini apa interpretasi dari data yang dikumpulkan dalam proses asesmen tadi. Ya, selanjutnya baru dievaluasi ini sudah tepat atau tidak, kalau belum mau diapakan gitu ya. Kemudian terakhir nomor 30, proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan Membaca intensif. Membaca mungkin maksudnya. Membaca intensif. Oke. Baik, nomor 30A. Nomor 31. Etika Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang maha adil dan beradab. Tidak sesuai no Bang. Masih belum apa ya? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. berarti ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, dan keadilan sosial. Berarti ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, dan keadilan sosial. Berarti ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, dan keadilan sosial. Berarti ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, dan keadilan sosial.
keadilan sosial. Ini kayaknya memang A. Kalau yang B ini double, sosial kerakyatan. Kalau yang C tidak ada ketuhanannya. Yang D ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan, tidak ada keadilannya. Kalau yang merepresentasikan ini adalah ada aspek ketuhanan, ada aspek kemanusiaan dan keadilan untuk seluruh. Kemudian nomor 32. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada Pendekatan. Metode. A. Ada metode, ada pendekatan, ada strategi, ada gaya pembelajaran. Yang paling komprehensif di sini itu adalah strategi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merunut pada mulai dari yang paling umum itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu, gambaran umum pembelajaran itu mau dibawa ke apakah student center, apakah teacher center. Nah, dari pendekatan itu kita akan turun ke model pembelajaran. Model pembelajarannya mau gimana? Model pembelajarannya ini mau yang berkelompok, ya, atau mau arahnya ini melakukan penyelidikan, atau misalnya arahnya mau membuat proyek, atau mau gurunya yang memberikan penjelasan langsung. Model pembelajaran. Jadi ada yang mungkin dengan pembelajaran mau berkelompok, ya, menggunakan nanti strateginya kooperatif kalau orientasinya begitu. Kalau mau investigasi ada ada seperti tadi discovery inquiry gitu ya, atau mau menyelesaikan problem. Nah, mungkin nanti orientasinya strategi yang digunakan adalah PJL atau PJBL. Jadi modelnya yang seperti apa. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini, ciri khasnya itu sesuatu bisa disebut strategi pembelajaran, ada sintaks yang jelas. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Strategi kan, 1 kita harus ngapain dulu, 2 harus ngapain, 3 ngapain. Dan biasanya itu berurutan atau sistematis. Nah, itu strategi pembelajaran. Turun lagi ke metode pembelajaran. Kalau strategi pembelajarannya kooperatif tipe STAD misalnya, maka metode apa saja yang kita gunakan di situ? Oh, ada presentasi siswa, oh ada diskusi kelompok, oh nanti ada guru memberikan penguatan dengan penyampaian materi. Ada beberapa metode dalam satu strategi itu. Kemudian ada teknik siswa yang akan kita teknik berkelompoknya siswa yang kelasnya gemuk dengan teknik belajar kelompoknya siswa yang kelasnya tidak terlalu gemuk akan berbeda. Atau teknik presentasi guru menyampaikan materi ketika kelasnya itu gemuk dengan kelasnya tidak gemuk bagaimana. Atau teknik penyampaian materi ketika siswanya itu heterogen sekali dengan siswanya yang homogen, tekniknya berbeda. Kemudian gaya guru, gaya mengajar. Ada yang menyelipkan humor banyak, ada yang serius, ada yang suasananya harus hening, gurunya baru bisa konsentrasi gitu ya, dan seterusnya. Nah, mengacu pada hal ini, kalau dari pilihan jawabannya seperti ini, maka kaitannya untuk memotivasi siswa belajar agar proses pembelajarannya efektif, maka kita akan memilih ke strategi pembelajaran, di mana sintaks dari pembelajaran itu sudah tergambar jelas di sini. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kemudian nomor 33. Soalnya kita baca yang bukan manfaat PTK.
PTK itu kata kuncinya untuk meningkatkan. Proses peningkatannya dilakukan secara siklikal, dengan cara siklus. Ada plan, ada do, ada see. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Kemudian, nah ini sudah jelas tadi ada disebutkan ada proses refleksi. Nah yang D, menggunakan metodologi terbaru. Nah ini tidak mesti. Berarti yang bukan adalah yang D. Oke. Jadi kita ini sebenarnya soalnya sudah dituliskan juga jawabannya di sini ya. Kenapa pilihan soalnya begini? Ada jawabannya di soalnya. Tapi ciri-ciri PTK itu begitu Bapak Ibu. Kalau ada kata untuk meningkatkan, nah sudah PTK. Kalau penelitian ini dilakukan selama 2 siklus, itu sudah PTK. Dalam siklusnya ada kegiatan refleksi, itu versi PTK. Dari refleksi itu dia akan merencanakan kembali di siklus berikutnya apa yang harus diperbaiki. Bapak Ibu sudah terbiasa nih membuat PTK setiap tahun kan Bapak Ibu biasanya ada tagihannya ya, diminta untuk membuat PTK. Nah selanjutnya Bapak Ibu soal terakhir Bapak Ibu di soal nomor 34. Bahasa isyarat. Bahasa termasuk komunikasi. Kalau siswa tunarungu menggunakan jarinya untuk berkomunikasi, maka bahasa termasuk komunikasi apa di situ? Karena dia bahasa yang digunakan di situ, bahasa yang digunakan adalah bahasa non verbal. Kalau bahasa verbal kan bahasa yang keluar dari mulut. Kalau non verbal itu yang tidak diucapkan oleh mulut. Kalau inverbal dan sistematik ini apa ya? Saya tidak pernah mendengar istilah ini untuk kemampuan berbahasa.